Gaji UMR itu punya siklus yang ajaib. Tanggal 1 berasa jadi sultan, tanggal 5 jadi rakyat biasa, tanggal 20 mendadak jadi ahli duasa. Banyak yang bilang gaji UMR itu singkatan dari uang mampir lewat. Cuma numpang salim terus pamit bayar cicilan. Capek nggak sih hidup dalam siklus gali lubang tutup lubang kayak gitu terus? Rasanya kayak kita nggak punya kendali sama hidup sendiri. Nah, selamat datang di channel Di PHK. Mungkin nama ini kedengeran serem buat sebagian orang. Tapi coba pikir lagi, saat gaji kita pas-pasan dan harga barang makin gila, kita itu sebenarnya lagi di PHK pelan-pelan sama keadaan. Kenyamanan kita dipecat, keinginan kita dirumahkan. Makanya di sini kita ubah mindsetnya. Bagi kita, DPHK bukan soal kehilangan kerja, tapi soal punya pertahanan hidup kuat. Gimana caranya biar badai inflasi nggak bikin kapal kita karam? Jadi buat teman-teman pejuang UMR yang sering dibilang nggak bakal bisa nabung, video ini jawaban buat kalian. Kita nggak akan muluk-muluk ngomongin saham miliaran. Kita akan ngomongin strategi bertahan hidup yang real, masuk akal, dan bisa kalian praktekkan mulai gajian besok. Siapin kopinya yuk, kita bedah caranya. Mengenal musuh dalam selimut. Mari kita mulai dengan membedah otak kita sendiri. Kenapa orang dengan gaji pas-pasan seringkali membuat keputusan yang justru bikin makin miskin? Apakah karena kita bodoh? Enggak. Kamu pintar, kamu bisa kerja, kamu bisa survive sampai hari ini. Masalahnya ada di fenomena psikologi yang disebut tunnel vision atau pandangan terowongan. Bayangkan kamu dikejar anjing galak. Apa yang kamu pikirkan? Pasti cuma lari, selamatkan diri. Kamu nggak akan sempat mikirin, wah pemandangannya bagus ya, atau nanti malam masak apa ya. Fokusmu menyempit, hanya pada bahaya di depan mata. Nah, hidup dengan gaji UMR itu rasanya seperti dikejar anjing galak setiap hari. Otakmu terus-terusan dalam mode survival. Besok makan apa? Bayar utang gimana? Kondisi ini memakan bandwidth atau kapasitas prosesor otakmu secara masif. Akibatnya, kamu kehilangan kemampuan untuk merencanakan masa depan. Makanya ketika ada promo flash sale atau tawaran pay later yang menggiurkan, otakmu yang lelah itu langsung bilang, ambil biar kita senang sedikit. Itu bukan kebodohan, itu kelelahan mental. Jadi langkah pertama untuk bisa nabung bukan langsung potong uang makan, tapi maafkan dirimu sendiri dulu. Sadari bahwa keputusan impulsifmu kemarin adalah respon wajar dari otak yang stres. Tarik nafas, kita akan perbaiki sistemnya, supaya otakmu nggak perlu kerja rodi terus-terusan. Audit kebocoran halus. Sekarang mari kita bicara soal matematika, tapi bukan matematika sekolah, ini matematika jalanan. Banyak teman saya bilang, gaji gue 4 juta, pengeluaran gue 4 juta, impas, nggak bisa nabung. Coba kita bedah. Seringkali musuh kita bukan pengeluaran besar seperti bayar kos, karena itu nilainya tetap fixed cost. Musuh kita adalah variable cost yang terlihat receh. Saya sebut ini kebocoran halus. Contoh 1, biaya admin top up e-wallet 1.000, 2.000 perak, kecil. Tapi kalau kamu top up 10 kali sebulan buat Gojek, Shopee, Dana, itu udah 20.000, setahun 240.000, hilang percuma. Contoh 2, convenience fee, biaya kemudahan. Beli air mineral di minimarket itu 5.000, bawa botol minum dari rumah, isi ulang galon, modalnya cuma Rp500. Makan siang delivery online kena ongkir plus harga dinaikin resto sama dengan 35.000. Masak nasi sendiri plus lauk sederhana sama dengan 15.000, selisih 20.000 per hari. Dikali 22 hari kerja sama dengan Rp440.000. Hampir setengah juta teman-teman, hanya dari keputusan males bawa bekal. Uang setengah juta ini kalau masuk reksadana tiap bulan, dalam 5 tahun bisa jadi DP rumah subsidi. Tapi sekarang hilang jadi sampah styrofoam dan plastik. Coba lakukan audit brutal malam ini. Cek mutasi rekeningmu, cari di mana saja uangmu menetes keluar tanpa kamu sadari. Strategi bertahan. Oke bang, udah diaudit, terus gimana baginya? Untuk gaji UMR, lupakan rumus 50/30/20 ala buku teks Amerika. Itu nggak napak tanah. Kita pakai rumus 70/20/10.
70% untuk survive biaya hidup. Ini pos keramat, kos, makan, transport, pulsa, sabun. Kalau total ini lebih dari 70%, kamu dalam bahaya. Artinya gaya hidupmu kegedean buat gajimu. Opsinya cuma dua, turunin standar, pindah kos lebih murah, masak sendiri. Atau cari teman patungan. Jangan gengsi tinggal di kosan sempit selagi muda. Ingat, kenyamanan di masa muda seringkali dibayar dengan kesusahan di masa tua. Pilih mana? 20% untuk masa depan, tabungan. Ini yang paling sering ditawar. Nanti aja deh kalau ada sisa. Dengar baik-baik, uang tidak akan pernah bersisa. Sifat uang itu seperti gas, dia akan memenuhi ruangan yang ada. Kalau kamu nggak mengurungnya di awal, dia akan lenyap. Begitu gaji masuk, langsung potong 20%, transfer ke rekening bank digital yang nggak ada kartu ATM-nya. Hapus aplikasinya kalau perlu. Anggap gajimu emang udah dipotong pajak kehidupan. Sakit? Iya, awalnya sesak, tapi bulan kedua, ketiga, kamu akan terbiasa. Manusia itu makhluk yang sangat adaptif. 10% untuk kewarasan, jajan, main. Ini penting, jangan jadi robot. Kamu butuh kopi, butuh nonton bioskop sesekali, butuh skincare. Tapi batasi di 10%. Kalau duit 10% ini habis di tanggal 15, ya sudah, tahan diri sampai gajian depan. Belajarlah menikmati hal-hal gratis, lari sore di taman, baca buku di perpustakaan, nonton YouTube di wifi kantor. Jebakan frugal fatigue dan gengsi. Ada satu fase berbahaya yang jarang dibahas orang, namanya frugal fatigue atau kelelahan berhemat. Biasanya terjadi di bulan ketiga atau keempat setelah kamu mulai rajin nabung. Tiba-tiba kamu merasa muak. Buat apa sih gue hemat-hemat? Temen gue yang boros happy-happy aja tuh. Hidup cuma sekali, nikmatin lah. Di momen inilah setan pay later dan kartu kredit masuk dengan senyuman manis. Mereka menawarkan kenikmatan sekarang, bayar nanti. Teman-teman, pay later itu adalah mesin waktu yang jahat. Dia mengambil uang dari masa depanmu untuk kesenangan sesaat hari ini. Saat kamu beli sepatu 1 juta pakai pay later dengan gaji 4 juta, kamu sebenarnya sedang memotong 25% jatah hidupmu di bulan depan. Kamu membuat diri kamu di masa depan jadi budak utang. Kasihanilah dia. Dan soal gengsi, coba renungkan ini. Orang yang beneran kaya nggak butuh validasi dari logo di baju mereka. Justru orang yang pas-pasan yang paling berisik ingin terlihat kaya. Jangan terjebak dalam perlombaan tikus ini. Menjadi underdog yang diam-diam punya tabungan emas 50 gram itu jauh lebih keren daripada tampil necis tapi dikejar debt collector. Serangan balik. Sampai di sini kita bicara soal pertahanan, defense. Tapi dalam sepak bola, kalau cuma bertahan, paling bagus hasilnya seri 0-0, nggak akan menang. Untuk menang, kamu harus menyerang, offense, artinya menambah income. Tapi bang, saya kerja dari pagi sampai sore, capek. Saya paham, tapi ingat, gaji UMR itu didesain untuk kebutuhan standar satu orang lajang. Kalau kamu mau lebih, nikah, beli rumah, haji, UMR nggak akan cukup, matematikanya nggak nyampe. Gunakan waktu gabutmu untuk hal produktif. Punya motor, pulang kerja ambil 2-3 orderan ojol atau food. Lumayan 50.000 bersih buat beli bensin seminggu. Suka main sosmed? Belajar jadi admin IG toko online atau jadi affiliate Shopee, TikTok. Nggak perlu modal barang, cuma modal kuota dan kreativitas. Bisa desain dikit-dikit, jual jasa bikin CC atau PPT di situs freelancer. Jangan remehkan uang tambahan 500.000 sampai 1 juta per bulan. Kalau gaji utamamu buat biaya hidup, uang tambahan inilah yang akan jadi roket investasimu. Jadikan ini challenge, tantang dirimu sendiri. Bisa nggak ya gue dapet duit dari internet tanpa keluar modal? Filosofi bambu. Sebagai penutup, saya mau cerita sedikit soal pohon bambu Cina. Saat benihnya ditanam, selama 5 tahun pertama, dia nggak tumbuh ke atas, cuma tunas kecil aja. Orang yang lewat mungkin ngetawain, nanam apaan tuh, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi tahukah kamu, selama 5 tahun itu, bambu tersebut sedang sibuk menumbuhkan akarnya ke dalam tanah. Dia membangun fondasi yang super kuat, dan begitu tahun kelima selesai, dia akan tumbuh menjulang setinggi 30 meter hanya dalam waktu 6 minggu.
Perjuanganmu menabung gaji UMR sekarang ini adalah fase 5 tahun pertama itu. Mungkin gak kelihatan hasilnya. Mungkin temanmu yang flexing terlihat lebih tinggi dari kamu. Gak apa-apa, biarkan. Kamu sedang membangun akar. Kamu sedang membangun karakter, kedisiplinan, dan mental baja. Ketika momentum itu datang, mungkin peluang bisnis atau karir yang melesat, kamu sudah siap. Fondasimu kuat. Kamu gak akan rubuh tertiup angin kaget punya duit banyak. Jangan menyerah, pejuang UMR. Kamu adalah CEO dari hidupmu sendiri. Kelola uangmu dengan hormat, maka uang akan balik menghormatimu. Kalau video ini ngena di hati, tolong tinggalkan jejak di komentar. Tulis, saya sedang membangun akar. Biar kita saling tahu kita nggak berjuang sendirian. Like kalau suka, share ke teman senasib, dan subscribe channel di PHK untuk strategi bertahan hidup lainnya. Sampai jumpa di puncak. Ingat, badai pasti berlalu, tapi tabungan harus tetap nambah. Ciao!